Dara dan Mas Barong kan jadi panik, berasa hamil tapi di USG nggak kelihatan perkembangan janinnya. Tapi waktu di tes pack hasilnya positif. Sayang, jangan kebanyakan pedasnya ya. Kasihan dedeknya, ntar sakit. Iya Mas, makasih. Dalam dunia medis, gejala itu disebut post power syndrome, di mana para ibu hamil biasanya. Bang, kalau belum pernah hamil jangan komentar deh bang. Post power syndrome itu penyakitnya orang-orang yang berkuasa yang udah nggak punya kekuasaan lagi. Ya tapi perut rasanya enek kan? Enek kan? Betul kan? Iya Bang. Yang kayak beginian sih gue ngerti. Di mana-mana ibu hamil itu perutnya enek, Papa. Dara jangan takut. Marni dulu juga begitu. Waktu mengandung anak pertama dari almarhum suami Mas Marno. Tapi memasuki bulan keempat, alhamdulillah janin itu mulai kelihatan. Dan ukurannya juga normal. Yang penting udah nggak datang bulan lagi. Itu salah satu tanda terpenting kehamilan. Hehe, jangan dibawa stres. Nanti bisa pengaruh ke janin loh. Oh gitu. Sayang, tadi udah kebagian jamu belum? Belum Mas. Hati-hati mutaber. Sirik aja lu. Biasanya para ibu hamil itu akan mengalami amnesia. Hah? Hah? Iya itu susah tidur, gelisah. Maaf. Bang, insomnia bang. Kalau amnesia tuh memorinya hilang. Ya kadang-kadang disebut itu tadi. Emang begitu penyebutannya bang. Nah, tentang rahasia proses kehamilan ini, dari mulai bagaimana pembentukan janin, ditiupkannya ruh, kemudian dihidupkannya, itu semuanya prinsip-prinsip dasarnya ada dalam Al-Quran. Nah, abang begini aja deh, ngomongnya yang ngerti-ngerti aja. Juki, Udah biarin Beb. Orang sirik emang suka sinis omongannya. Bang Chelsea, masih ingat kan? Waduh, maaf ya Marni. Waktu kehamilan Marni yang pertama, Bang Chelsea nggak bisa nemenin. Kan kita belum rujuk. Bukan itu maksud Marni. Bang Chelsea masih ingat kan sama almarhum Mas Marno? Hah? Mas Marno? Ingat. Tapi buat apa diinget sih? Udah nggak penting. Ih, jadi pengen cepet-cepet hamil deh. Kayaknya seru banget. Makanya Sela buruan nikah. Sama siapa Bang Uyan? Kan ada jomblo nganggur. Ya elah, Bang Uyan, jangan gitu ah. Enak ini ah. Kacau nih. Maksud saya Juki, Bang. Dara, ngomong-ngomong dokter kandungannya di mana? Dokter kandungan paling top Mas Juki. Namanya Dokter Priyono. Rong, dan lo ngebiarin istri lu dipegang-pegang ya bukan mahramnya. Emang gak ada dokter kandungan cewek apa? Lu jangan norak deh, Juk. Dokter ya dokter, jangan bandingin sama laki-laki biasa. Dokter tugasnya menangani pasien. Dari dulu juga udah begitu. Bisa dibilang ini keadaan darurat, Juk. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada solusi yang lain. Jadi
Allah mengharamkan kita makan daging babi. Pasti ada daging pengganti yang lain yang lebih baik dan halal. Nah, Islam mengangkat perempuan ke derajat yang tinggi, yang terhormat. Jadi coba lu pikir lagi, ini udah dalam keadaan darurat apa belum? Nah, Berarti Sheila nggak perlu kecil hati dong belum punya cowok. Maksudnya, Islam itu melarang pacaran, betul. Tapi pacaran yang kalau kita lihat tuh di film-film, pelok-pelokan, cium-ciuman, pegang-pegangan tangan, dan sebagainya. Kenalan sih boleh, ta'aruf, ya. Kalau Mak Juki, nih, periksa kandungannya di mana? Ke bidan, Bang. makasih Bang Uyan. Udah ngejaga kehormatan Mak Juki. Karena bidan lebih murah, Juk. Alhamdulillah, Bang Uyan diselamatkan oleh kemiskinan. Bener juga logika lo. Marni, ke dokter mana? Dokter Wati, Bang. Alhamdulillah. Dokter Wati, Man. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkanlah keluargaku dari api neraka-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maaf, apakah Pak Wijoyo yakin mau menjadi saksi pernikahannya Ibu Widya? Yakin. Sanggup? Sanggup. Kalau sanggup, jangan merusak suasana dong. Zulfikar Baharudin. Sebaiknya Pak Penghulu kita mulai saja karena sudah mundur 1 jam lebih. Baik, Ustadz. Ya. Mari kita mulai upacara pernikahan ini. Jadi yang akan menjadi wali dari mempelai wanita Mbak Widya ini adalah putranya sendiri, Mas Ajam. Betul? Betul, Pak. Emang boleh? Astagfirullahaladzim. Ya udah Landin. Baru kali ini gue denger anak jadi wali nikah untuk emaknya. Betul. Apa sah? Ini kan perkawinan itu bukan pertemuan 2 sahabat, tetapi bersatunya lelaki dan perempuan dalam hukum Allah. Ya sahlah, sah. Begini saudara-saudara, supaya tidak jadi fitnah atau kebingungan buat kita semua, agama menjelaskan yang berhak menjadi wali pengantin perempuan adalah ayah kandungnya atau kakek dari pihak ayah kandung, atau saudara laki-laki dari ayahnya, atau keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-lakinya, atau anak laki-laki kandungnya sendiri, seperti azam buat ibunya. Betul. Pak Ustadz yakin? La nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau nggak ada walinya. Pak Ustadz Ferry itu tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwanya. Urusannya bukan sama kita, tapi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti.
Semua udah paham? Paham. Udin, paham Din? Ya silakan. So must go on Pak Ustadz. Nadanya nggak perlu tinggi gitu dong. Saya kan cuma nanya. Udahlah, Din. Siapa yang lempar gua? Ini kan peci Bang Jack. Peci gua di mana? Siapa yang ambil? Hah? Bang. Abang tadi yang lempar ke si Udin. Ngambil peci gua loh. Dia yang lempar. Cukup. Semua huru hara ini cukup. Pak Penghulu, bisa langsung kita mulai. Baik Ustadz. Kedua mempelai sudah siap. Saksi sudah siap. Siap. Mas kawin sudah siap. Silahkan Mas Ajam. Saudara Ahmad Zakaria bin Abdul Razak, saya nikahkan kamu ulang. Ahmad Zakaria bin Abdul Razak, saya nikahkan ente. Ulang. Ada masalah Mas Ajam? Menyebut kata kamu dengan apa ente kepada orang yang akan menjadi calon suami ibu saya kayaknya rasanya kurang sopan. Astagfirullahalazim. Pakai you aja, biar lebih universal gitu. Kan lebih luas buat orang tua, buat siapa kek. Sekalian pakai bahasa Inggris. Emang sah? Ya sah lah, Din. Hah? Kalau tidak, bagaimana umat muslim di Amerika sana mengucapkan ijab kabul? Hah? Apa harus dengan bahasa Indonesia? Ini orang-orang pada kenapa sih? Cukup. Bahasa Indonesia sudah mengatasi etika seperti yang dialami Azam dengan kata Anda. Astagfirullahalazim. Kapan gua kawinnya nih? Ini baru betul. Anda itu adalah kata ganti orang kedua, ya kan? Nah ini konon kabarnya tuh ada wartawan senior Pak, namanya Rosihan Anwar. Nah, dia bikin artikel, dan di artikel itu dia diperkenalkan tuh nama Anda, kata Anda itu. Aduh, korannya apa ya? Pedoman. Nah, itu di tahun 50-an itu. Ya. Boleh saya ikut ngomong? Silakan. Saya mau nanya nih, sebetulnya pada mau nikahin saya apa enggak sih? Kalian, Anda semua sebetulnya mau nikahin saya atau mau membahas tata krama bahasa Indonesia? Bang, tata bahasa bukan tata krama. Terserah, suruh terserah. Cukup. Dari tadi Pak Ustadz cukup mulu. Mari kita mulai akad nikahnya. Silakan Mas Ajam. Latihan dulu biar lancar. Ayo Bang. Saudara Ahmad Zakaria bin Abdul Razak, saya nikahkan kamu. Anda. Saudara Ahmad Zakaria bin Abdul Razak, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Widya Lola Aisyah bin Abdul Malik dengan mas kawin emas 150 gram tunai. Saya terima nikahnya kawinnya Widya Lola Aisyah binti Abdul Malik dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sah!
Belum. Ini latihan, bro. Latihan. Astagfirullah. Baik, sekarang kita lakukan ijab kabul dan akad nikah yang sebenarnya. Silakan. Loh. Piye toh iki? Sudah waktunya sholat kok tidak ada yang azan. Bang Jack, luar sudah lebih 20 menit. Azan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Pak Penghulu, mohon maaf ini. Sebaiknya kita dengarkan azan dulu. Setelah itu kita segerakan akad nikah. Setelah itu kita sholat zuhur berjamaah. Biar bagaimanapun perkara sholat itu harus diutamakan, lebih penting dari semuanya. Dan perkara sholat itu yang pertama kali akan ditanyakan kepada kita nanti. Setuju. Ngomong setujunya orde baru banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Mana Dewi dia? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kenapa, Bang? Kalau bukan karena Allah, gua udah bunuh berkali-kali lo, Roy. Apa salah saya, Bang? Saya hanya seorang pelantun azan. Wah. Tanda-tanda akhir zaman makin jelas. Penjaga musola mulai tidak menyukai suara azan. Diam lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak ada yang aneh, Jam? Yang lain? Semua baik-baik aja, Kak. Sesuai dengan desain Sheila. Menurut Dara sih, kalau warnanya dibikin, Saya nggak bicara warna. dibikin santai aja kali ya, Sil. Apa ada nomor halaman yang salah, Pak? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Saya sudah cek. Kenapa masih ditanyain? Pak,
Saya sudah periksa semua. Menurut saya, buku ini tidak bermasalah baik secara isi maupun kualitas produksinya. Lantas kenapa harus saya kumpulkan semua chief di ruangan ini untuk memeriksa buku ini? Berarti ada yang salah dong. Masa nggak ada yang lihat sih ada kesalahan fatal di halaman itu? Coba deh, semuanya baca lagi dari paling atas yang teliti. Aku nyerah. Aku nggak nemuin kesalahan apapun dalam halaman ini. Buku ini udah terbit 2 bulan yang lalu. Kalaupun ada kesalahan, ya pasti nggak menyolok dong. Makanya nggak ada komplain. Ya emang, kesalahannya terlalu kecil untuk dikenali. Tapi terlalu besar fitnahnya. Coba deh semua baca lagi dengan teliti dari baris paling atas halaman itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Sorry nih, gue kadang agak lemot menyadari situasi. Tapi Pak Ustadz nggak lagi acting kan, Syil? Serius, biarpun agak lebay. Astagfirullah. Gini deh, kalau ada yang menemukan kesalahan dalam buku ini, coba cepat tolong kasih tahu Heli karena Heli sebentar lagi bete, oke? Astagfirullahaladzim. Coba baca surat Al-Fatihah. Ayat 3 yang ada di situ. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayatnya, bukan terjemahannya. Dulu sih saya pernah belajar Pak Ustadz. Baca. Maaf, saya baru sebulan masuk Islam Pak Ustadz. Jadi belum biasa baca dari kanan ke kiri. Subhanallah. Ibu hamil, baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan hurufnya dan baca lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, salah huruf. Ada titiknya di bawah huruf H, berubah jadi huruf Jim. Ya terus masalahnya di mana Pak Ustadz? Hal seperti ini kan biasa dalam dunia percetakan. Ar-Rahmanir-Rahim artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Terkutuk. Pak Ustadz, serius? Ya kesalahan satu titik aja dalam Al-Quran bisa merubah artinya 360 derajat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana kita bisa membuat buku yang isinya fitnah kepada Allah? Mau taruh di mana muka kita di hadapan Allah dan Rasulnya nanti di akhirat? Saya yang mendesain buku ini, Kazam. Yang mengawasi produksinya langsung. Berarti ini salah saya, Kak. Karena itu bertanggung jawablah seperti seharusnya orang yang punya tanggung jawab. Iya, Kak. Menurut gua gini aja, Zam. Kesalahan kayak gini. Tugas abang di sini
memeriksa ayat-ayat suci yang ditulis di buku kita. Adalah tanggung jawab gue juga, Zam. Tunjukkan bahwa semua orang yang ada di ruangan ini mempunyai tanggung jawab. Saya berprasangka baik, kesalahan fatal ini terjadi karena tidak sengaja. Tapi kita tetap harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya, kita akan segera tahu jawabannya. Insya Allah. Tarik semua buku dari peredaran, Zam. Baik yang sudah terjual maupun yang masih ada di toko. Tarik semua. 10.000 eksemplar, Ma. Edisi mewah, edisi hardcover. Kenapa? Anak mama takut rugi. Jual rumah, tanah, dan semua harta mama yang ada di kampung untuk menutupi kerugian kamu. Kalau perlu, kamu jual perusahaan kamu. Walaupun semua itu tidak akan pernah sebanding dengan fitnah kamu terhadap Allah. Sekalipun kamu harus menjual nyawa kamu, Zam. Ma. Dengar, Zam. Allah sudah menitipkan lelaki terbaik ke dalam rahim mama yang mama syukuri, yaitu kamu. Maka dari itu, mama tidak akan ridho jika kamu durhaka kepada Allah. Meskipun itu bukan kesengajaan. Ma. Kalau kamu tidak bisa membela nama Allah, biar mama yang melakukan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah masih utuh. Inilah titik balik kehidupan buat gua. Gak mungkin duit sebanyak ini balik lagi ke gua tanpa maksud. Pak Jalal kan masih dendam sama saya soal duit yang saya hilangin itu. Gue udah nggak pikirin lagi duit yang 800 juta itu, Din. Yang udah hilang ya hilang. Jangan kayak orang susah mikirin duit hilang. Bener nih, Pak Jalal udah ngikhlasin. Gue nggak punya cara hidup yang lain selain ikhlas. Berarti duit ini sekarang statusnya uang tak bertuan, alias Allah lagi minjemin duit ke gua buat dimanfaatin memperbaiki nasib gua. Kalau udah kelar baru gua balikin ke Pak Jalal. Jadi gua minjem, bukannya nyolong. Seumur hidupnya Rasulullah itu pernah sakit 2 kali. Pertama, sakit karena angin gurun yang panas ketika beliau mengunjungi para makam sahabat di Baqi. Yang kedua, demam tinggi menjelang beliau wafat.
Rasulullah adalah manusia yang paling sehat lahir dan batinnya. Kalau nggak ada orang sakit, abang nggak dapat duit dong. Dokter-dokter juga pada miskin. Ya kalau nggak ada orang sakit, ya buat apa ada profesi pengobat? Hah? Hidup itu berjalan hanya sesuai kebutuhan. Abang sudah lama jadi tukang bekam? Ya baru beberapa bulan lah semenjak pulang haji. Nenek kenapa sih dari tadi ketawa sendiri? Ada apa dengan awak, Nek? Mirip David Beckham. Tuh. Apanya yang mirip? Mirip David Beckham. Iya, tapi di mana miripnya, Nek? Lihat aja lagi masang mangkok. Mirip David Beckham. Jadi waktu begini? Iya. Coba kepalanya nengok ke tembok. Itu dia mirip David Beckham. Apanya yang persis, Nek? Gaya nengoknya. Gue serius, tahu? Iya, Nek. Iya. Nek. Iya, Nek. Jadi kalau awak nengok begini mirip David Beckham? Bukan David Beckham kali, tapi Daud Beckham. Udah waktunya asar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Numpang tanya nih. Iya. Musola dekat sini di mana ya? Wah, jauh bang. Kira-kira 1 kiloan. Terima kasih, Pak ya. Oh, musola portable. Bang, kenapa nggak di musola aja? Lebih lega. Ya mana tahu sisa umur awak tak cukup sampai untuk ke musola. Oh, udah divonis dokter. Emang abang sakit apa? Alhamdulillah, awak sehat-sehat aja. Awak mau sholat lebih awal, siapa tahu ini adalah sholat terakhir awak. Ngomongnya mati melulu. Allahu Akbar.
Allah. Panasnya normal aja kok. Papa nggak sakit kok, Ma. Itu semua cuma fitnahnya orang-orang berambut perak. Tapi papa keringetan. Barack Obama aja kalau digerodongin selimut siang-siang, ya pasti keringetan. Papa jangan banyak bergerak dulu. Tenangin pikiran. Ikhlasin semuanya. Hidup manusia ini Allah yang ngatur. Papa nggak sakit kok, Ma. Iya. Papa istirahat dulu ya, sayang. Wedus. Apa, sayang? Infus. Kalau keluarga dekatnya sudah percaya, apalagi orang lain. Maka kita bisa menggantikan Pak RW tanpa harus melakukan kudeta berdarah. Betul, Kim. Terbukti kita bisa juga main catur, kan? Mantap. Bagaimana keadaannya, Bu? Dialog standar adegan rumah sakit. Keadaannya normal aja, nggak ada yang aneh. Tapi jadi suka marah-marah, kan? Normalnya dia emang begitu, Pak, marah-marah. Kalau banyak diem, berarti dia lagi sakit. Wah, kalau tadi ibu ngeliat gimana Pak RW ngamuk di rumah Azam, aduh, nggak perlu diceritain. Malu, Bu. Mungkin Pak RW mengalami kelelahan psikis. Udah capek ngurusin warga. Suruh banyak-banyak istirahat dulu, Bu. Suami saya kan orangnya kagak bisa diem. Kalau dia nganggur, terus ngapain? Ya meninggal aja. Hah? Astagfirullahaladzim. Maksud saya masih ada kesibukan yang lebih romantis, yaitu ngurusin ibu. Kenapa, Pak? Daripada ngurusi satu orang, Bu RW bisa lebih bermanfaat mengurusin banyak orang. Misalnya Bu RW jadi sekretaris RW gitu. Wedus. Apa? Kami permisi dulu, Bu. Terus masalah suami saya bagaimana? Wedus gombal. Besok saja kita ngegombalin lagi. Maksudnya ngobrol lagi. Soalnya sekarang saya mau ke kantor pos untuk bayar listrik. Soalnya... Alah. Wassalamualaikum.